Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your morality and be smart. Dipancarkan langsung dari Jalan Ciruas Sorantaka, kilometer 2, Pipitan, Kota Serang. Podcast Rumah Inspiratif, suara inspirasi membangun negeri. Sahabat inspiratif, senang rasanya kali ini saya Lisa Wahyuni bisa membersamai sahabat inspiratif dalam acara Bunyai, bincang usaha banyak inspiratif. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mengajak untuk bersama memuliakan para penghafal Quran di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sabilur Rahman dengan gerakan S3. Sehari 1.000, seminggu 10.000, sebulan 100.000. Disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor 71344 71233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan seorang pengusaha sukses, seorang pebisnis, seorang pengusaha yang memang di bidang kerajinan, di bidang kerajinan craft. Namanya itu Deswa Craft. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sama pengusahanya. Ya. Assalamualaikum. Nama saya Amsia. Nama usahanya Deswa Craft. Gimana? Alamatnya ya? Alamat di Perumahan Taman Alam Lestari, Blok B8 nomor 26 Taktakan. Oh, di Taktakan. Jauh ya, Bu, berarti jauh, kesini? Lumayan jauh kesini. Lumayan jauh. Nah, jadi kita bersama dengan Ibu Ramsia. Ini usahanya di bidang kerajinan, namanya itu Deswa Craft. Jadi kerajinannya itu bisa di bidang kayak tas gitu, mendekor gitu ya, Bu. Jadi ini tuh memang sangat kreatif sekali, bisa memanfaatkan bahannya dari tali. Nah, apalagi dari tali itu banyak banget dijumpai ya, Bu. Iya. Banyak banget dijumpai di rumah, di sekolahan, dan juga kalau misalnya emang ini kan kita bisa membeli barangnya kan, Bu. Nanti kita bisa mendekor dan bisa menghias rumah kita dengan kerajinan kita sendiri. Nah, kita akan bertanya-tanya sama ibunya tentang kerajinan yang memang sangat inspiratif sekali. Nah, dari sejak kapan Ibu memulai usaha ini? Mulai usaha sih dari tahun 2016. 2016 berapa ya, Bu? Ya, dari Desember tahun 2016. Wah, Desember. Berarti udah berapa tahun? Udah sekitar 5 tahun ya. 5 tahun. Berarti sudah sangat ini banget ya, Bu? Udah lumayan lama sih. Udah lumayan lama, berarti udah hafal ini dari jenis-jenis tali temali ya. Insyaallah. Nah, jadi Ibu apa nih yang bisa melatar belakang Ibu ngambil usaha kayak begini? Kalau saya sih kayak tali itu kan filosofinya untuk tali sendiri itu kan bisa ke semuanya ya. Artinya kan dikaitkan dengan apa aja bisa jadi sesuatu yang menarik gitu dengan tali ya. Nah, ini kan namanya Deswa Craft gitu ya. Kenapa Ibu mengambil nama ini gitu? Sejarahnya apa? Kalau Deswa itu sebenarnya nama anak aja. Nama anak diambil ya. Nama anak saya yang kedua ya, gitu ya. Deswa. Karena Deswa itu sendiri artinya Deswa itu anak laki-laki lahir di bulan Desember. Deswa anak kedua. Biar inget anak jangan dinamain aja nih usahanya ya, Deswa Craft gitu. Nah, kalau craftnya ini kan saya pernah ngeliat kayak di YouTube gitu, Bu, tali temali namanya tuh apa, makram ya? Makram sama craft itu sama apa enggak? Sama. Tekniknya kita itu kan ada tali ya, tali gua cuma beda di bahan. Oh, di bahan. Kalau makram itu bahannya dia benang katun ya. Kalau tali gua ya benang pramuka itu. Dia lebih kasar ya. Kalau makram kan lembut ya. Iya. Cuma untuk teknik sama. Tali temali. Berarti tali temalinya pun sama ya? Sama. Tekniknya sama. Kalau Ibu bikin kayak misalnya kerajinan yang lain itu berapa lama waktunya? Misalnya kayak tas gitu ya. Kalau untuk tas ada. Misalnya tas ini. Masya Allah. Tas ini dibikin 2 hari, ikut sama dalemannya ya. Karena dalamnya di dalamnya ada innernya ini kan. Iya, ada sletingnya ya, Bu? Ada sletingnya dan ini juga bisa. Nah, ini sendirian Ibu mengerjakan apa sama masyarakat tetangga gitu? Ada juga yang gajah ya, misalnya. Tapi ini mah sendiri kalau ini. Oh, kali ini sendiri. Bagus ya, Bu. Iya. Sangat banyak sih macam-macam. Ada apa aja?
ada. Berarti tergantung ininya juga ya, kerumitan dari pembuatan kerajinan ini. Kalau ini bahannya dari taliko ya. Kalau ini Wah. juga sama, ini kaca. Wah, Ini kaca. bagus. Ya. Bagus banget. Jadi pengen ikut belajar sama ibu. Boleh. Ya, kalau ibu bikin kayak begini, ini udah melakukan Ini perizinan makram apa belum? namanya. Oh, ini makram ya? Oh iya, Ini beda bahannya ya? lebih lembut dibandingkan ini. Sama aja ya. Ibu juga membuat makram Cuma juga? tekniknya sama, cuma beda bahan aja. Ini bagus. Kalau ibu bikin kayak begini, ini udah melakukan perizinan apa belum? Oh, Perizinan usaha. kalau untuk izin usaha udah ya, karena kan kita juga binaan ya, binaan dari Disperindak Kota, provinsi juga, terus juga ikut juga dibina oleh Rumah Kreatif BUMN, BRI yang di Kota Serang, terus di Cilegon juga ada. Kalau modalnya ibu dari mana awalnya? Awalnya sih modal sendiri ya, modal keluarga. Modal keluarga. Awalnya karena emang suka bikin tali temali apa emang gimana gitu awalnya tuh? Awalnya sih suka aja ya, Suka masa aja. kalau pertama kan ngeliat orang pakai tas itu gitu kan, tas Lucu, kayak ya? misalnya ini lucu. Ketika pengen beli tapi bingung belinya di mana ya, tapi coba browsing gitu kan, lihat di Mbak Google kan, lihat di YouTube gitu kan, begitu ini coba kebetulan juga untuk dasarnya ya bikin apa gelang-gelangan kecil-kecil gitu kan gitu. dulu ya. Bukan waktu SMP kan Iya. ya. Ini kan tekniknya tali temali. Oh iya. Jadi dipakai kalau yang ikutan pramuka pasti tahu kan ini. Ada juga sih yang ikut pramuka nggak bisa tali. Oh gitu ya. Tapi enggak sih, insya Allah ya Bu. Insya Allah kalau pramuka pasti tahu. Iya, ada. Nah, saya juga pernah lihat nih Bu di YouTube tuh kayak rumit gitu, terus pusing. Saya juga pernah nyoba kayak, ih kok pusing banget ya bikin kayak begini gitu. Ibu juga ngerasain nggak? Awalnya sih iya. Ya, pusing Kalau ya? untuk awal iya ya. Tapi yang awalnya tadinya misalnya bikin tas ini ya. Tas ini awalnya itu bisa 1 minggu bahkan lebih ya, iya, ini kan bisa 2 bisa ya? minggu iya. Ketika karena udah sering bikin, udah ini lama-lama cuma sehari aja gitu kan. Iya, karena kan emang kan itu kan proses tali temalinya kan cukup rumit juga ya Bu. Ada beberapa motif ya. Kalau ini kan teknik dasarnya. Iya. Kalau ini di ibu di rumah dijualnya itu secara online apa bagaimana? Online ada dari mulut ke mulut ya yang lagi banyak sih. Ke pasar juga? Ke pasar kita udah punya 3 tempat ya yang biasa udah continue gitu setiap bulannya, kayak di Toko Samijaya, di toko bunga yang di Cilacap, sama satu lagi toko bunga yang di Cikunir. Kalau di online namanya? Di online Deswa Club Sama ya, Desa Krab. Shopee juga apa benar? Shopee. Shopee. Di Shopee. Di Berarti- Facebook juga ada ya. Cuma lebih banyaknya di Facebook sama dari mulut ke mulut ya. Mulut ke mulut. Berarti mudah sekali ya dijumpainya gitu tuh. Oh, gampang. Kalau kita mau beli kerajinan ibu, kita tinggal buka Facebook, buka Tinggal Shopee buka gitu Facebook, kan, tinggal buka namanya Deswa Krab. Dijualnya ini kalau dari kayak begini ini dijualnya berapa Bu? Kalau untuk tas kayak gini ini harganya 170. Ini untuk tas. Kalau untuk dompet, ini dompet, Oh, dompet tas ya? 125. Lucu. Ini dia ada sekat-sekatnya di dalamnya. Jadi anak muda banget ya. Iya, lucu tuh. Lucu ya. Wah iya. Ini dijahit juga berarti ya Bu? Iya. Jadi setelah kita bikin ininya, luarnya, lalu indahnya. Iya, bagus sekali. Terus ini hiasan dinding namanya wall hanging ya, kalau bahasa itunya mah wall hanging gitu kan. Ini rotan. Rotan. Kalau ini cermin. Untuk cermin juga ada macam-macam ya. Ini kan untuk diameter 20. Ada lagi diameter 30, 40 dan 50. Bentuknya juga bunga. Bentuknya macam-macam, ada banyak. Ini cuma salah satu aja. Salah satunya. Salah satu modelnya gitu. Kalau di sekitar rumah ada juga yang membantu ibu bikin Ada tetangga gitu, kebetulan ada. Jadi ada tenaga lepas ya. Artinya ketika saya dapat banyak nih, dapat banyak orderan, tetangga yang ngebantu. Sangat menginspiratif sekali Bu. Saya juga
pernah nyoba kayak aduh ribet banget gitu, tapi ibu alhamdulillah ya bisa ditekuni Bisa. gitu. Terus kita juga kan buka pelatihannya juga. Buka pelatihan. Seandainya misalnya kita mau mau misalnya ada kelompok gitu kan dan pengen pelatihan itu bisa. Iya, kan buat di rumah menghias Iya, gitu jadi kan. kan Modalnya kan modalnya cuma tali aja. modalnya Tali dan tekniknya yang pasti ya. Tekniknya, Yang penting tekniknya. yang penting kalau untuk ini kita nggak usah merasa bosen gitu ya. Artinya kalau kayak gini kan tergantung mood juga ya. Saya juga yang udah bertahun-tahun kalau moodnya juga lagi nggak mood down. ya, lagi down, nggak akan dipegang-pegang Iya, gitu bener-bener. kan. Tapi ketika moodnya datang, walaupun tas besar juga bisa selesai dalam Kayak satu bisa hari. mengatasi kesetresan juga ya kalau lagi Oh, gabut, bisa. stres, stres gitu. Bisa juga kalau lagi kesel kan kita ikut kencang aja. Menyalurkannya pada tali. Iya betul. Yang penting kan talinya bisa dijual kembali, Nah, bisa bermanfaat. gitu. Jadi ketika lagi emosi gitu kan, iket-iket aja langsung kan gitu. Iya benar bu, bisa. Yang penting kan bermanfaat. Iya, pastinya ya. Harapan ibu buat ini usaha ibu nih apa? Artinya kalau harapan untuk jangka panjangnya sih saya pengennya memperdayakan ibu-ibu yang rumah tangga. Artinya supaya dengan dia punya keterampilan ini dia itu bisa menghasilkan membantu perekonomian keluarga juga gitu kan. Artinya kalau punya keterampilan kan lebih enak ya gitu. Punya penghasilan sendiri, tidak terpaku juga sama suami. Jadi membantulah artinya gitu ya, membantu perekonomian keluarga. Kebetulan juga ada kelompok sih aku kan tinggalnya di Kelurahan Dialang ya. Kebetulan Kelurahan Dialang itu luarnya support sekali ya. Jadi kita di situ dibuatkan kelompok gitu, kelompok untuk ibu-ibunya untuk kerajinan ini. Kalau misalnya dari luar daerah gitu, misalnya mau ikut gabung kelompok ibu ini bisa nggak? Bisa, tapi mungkin kalau dari luar daerah bisanya online kali ya. Nah, Virtual kali ya. diajarinya online. Kalau atau bisa juga saya datang ke sana gitu kan, bisa Secara diundang khusus. gitulah ya. Boleh juga kalau misalnya ada yang dari luar mau mengundang, sangat setuju sekali ya. Terbuka berarti ya bu. Terbuka banget. Untuk anak-anak kecil, misalnya anak PAUD mau ngajarin anak PAUD krem gitu misalnya. Bisa. Kalau untuk anak-anak biasanya kita bikin gantungan kunci Iya. gitu kan. Pokoknya teknik-teknik dasar itu kayak gantungan kunci, terus tali pot gantung gitu ya. Hanya yang teknik dasar lah gitu kan. Nggak perlu yang susah-susah. Kalau untuk anak-anak bisa. Kalau tekniknya ada nggak teknik yang susah sekali sampai ibu tuh stres gitu? Selama ini sih belum ada Belum ya ada ya? kayaknya. Kayaknya kalau ditekunin pelan-pelan nggak bisa. Karena saya awalnya masa yang tadinya cuma bikin tas, bikin dompet, terus kebetulan saya mah ngikutin gitu ya, lagi musimnya apa nih, musimnya tali pot, ikut tali pot gitu kan. Terus ini ketika musimnya lagi makam kayak gini, saya ikutin makam ini gitu. Pokoknya lagi booming sekali ya? lagi boomingnya gitu. Pokoknya ngikutin lah apa yang lagi musim, kayak misalnya kebutuhannya misalnya hiasan dinding atau misalnya lampu hias, saya coba untuk bikin gitu. Inovasi terus ya pastinya. Berarti ininya pembelinya juga lumayan meningkat. kalau kayak begini. Alhamdulillah. Karena Kalau kan mulai gitu. juga udah punya 3 tempat yang biasa dinding ya. Iya. Karena sering banget ngelihat makrem kayak begini. Lagi booming-boomingnya anak muda pasang di tembok kayak begini. Iya benar-benar. Sekarang emang lagi musim. Lagi musimnya. Kalau mengikuti pelatihan, apakah ada syarat tertentu untuk mengikuti pelatihan? Kalau untuk pelatihan sih nggak ada syarat-syaratnya ya. Yang pasti dia mau aja gitu, mau belajar intinya gitu. Iya. Karena apa? Karena beberapa kali saya itu jadi narasumber gitu ya. Kebanyakannya, pokoknya gini, intinya kalau kita mau pelatihan ini kita harus fokus. Artinya ketika kita ikut pelatihan ini, jangan mikirin yang di rumah dulu gitu. Ketika misalnya kita mikirin di rumah, anak saya nanti gimana, anak saya gimana, itu nggak akan jadi-jadi ya. Yeah. Tapi kalau ketika kita Enjoy. mikirnya enjoy, nikmati pelatihan ini, insya Allah
1 jam atau bahkan kurang dari 1 jam udah bisa selesai. Udah bisa gitu. Apalagi yang kecil-kecil yang mudah-mudah Ya, dulu. yang mudah-mudah pastinya. Tapi kalau misalnya kita dibebanin dengan yang di rumah, otomatis gimana? Aduh susah gitu. Apalagi kan tekniknya juga lumayan ya Bu. Lumayan sebenarnya mudah gitu ya. Yang penting kita mau aja intinya gitu. Karena kan ini tekniknya kita harus tekun, harus rajin, harus teliti gitu ya. Artinya mengingat lah ya. Kalau misalnya ya itu tadi, kalau emang mau ikut pelatihan, jangan bawa-bawa di rumah dulu lah biar dapet moodnya gitu Iya, kan, bener. biar cepet terserap ilmunya. Kalau pas waktu penjualan awal-awal proses bikin kayak begini, usaha kayak begini tuh susah nggak Bu? Kayak kok awal mah nggak ada yang beli ya kayak gitu. Sempat sih, maksudnya kalau kebetulan kalau saya awal itu saya ini tetangga, saudara gitu dulu. Pokoknya yang pesan-pesan tuh hanya yang terdekat-terdekat dulu lah ya. Habis itu baru ke misalnya dari tetangga tuh dia punya teman, nah temennya beli, nah temennya lagi gitu. Jadi sambung menyambung ya. Kayak dari mulut ke mulut lah, itu yang lebih cepatnya itu sih. Pernah juga nggak kayak ngejual terus ada aja konsumen yang kayak ngeluh, ih kok kayak gini sih, kok kayak gini sih kayak gitu. Selama ini sih enggak sih Enggak, ya. alhamdulillah Alhamdulillah sih enggak gitu. Karena kalau saya ya artinya gini, kalau bikin kerajinan itu pakai hati gitu artinya gini, pas bikin itu emang bener-bener fokus gitu ya. Artinya kita juga, saya untuk ukuran saya gitu kan, harga 170 menurut saya udah lumayan tinggi kan. Jadi kalau misalnya saya bikin dengan asal-asalan atau nggak rapi dan lain-lain, pastinya kecewa kan. Saya juga istilahnya kalau beli sesuatu pasti juga mikirnya gitu dong. Masa udah mahal kok tahu-tahu cepet rusak atau gimana. Insya Allah untuk bahan ini dia lebih awet, perawatan juga mudah gitu kan. Kayak misalnya ini, misalnya kotor bisa dicuci. Oh ini bisa dicuci ya Bu? Bisa dicuci, jadi nggak perlu perawatan yang Susah ya? eksklusif lah istilahnya ya gitu. Dan yang pasti bertahun-tahun tidak akan ngelupa, Iya, seperti bener. tas sebelah. Jadi cintai produk lokal Produk ya. lokal. Produk lokal ya benar Bu. Karena ini mudah sekali kan perawatannya, apalagi dari benang ya Bu. Iya benar. Tali pramuka ya. Oh iya, kalau tali. itu. Yang buat perwitan itu loh. Oh, yang bisa digigit. Nah. Kita jadiin tas. Jadiin tas, jadiin hiasan kaca, jadiin dompet. Pokoknya jadiin taplak meja, pokoknya semua namanya tali ya. Kalau tali itu kan menyatu ke semuanya. Jadi bisa dimasukin kemana aja. Benar Bu. Mudah sekali bikinnya ya Bu. Berarti kita bisa pelatihan ke ibu dari luar kota pun kita bisa Bisa. ke ibu gitu tuh. Dan kita bisa menemui produk-produk ibu ini di online ataupun langsung ya Bu, sudah dijual luas untuk produk-produk lokal. Produk yang memang Udah banyak yang seller juga. udah banyak. Dari anak muda. Banyak anak muda ada, ibu-ibu ya pertama ya. Ibu-ibu kan walaupun 1.000-2.000 ya dikejar ya. Iya. Lumayan dari seller itu juga kan. Kalau ibu-ibu tuh banyak gitu ya. Apalagi untuk ibu-ibu yang suka kayak home decor gitu kan. Iya, dari rumah aja. Itu udah diburu banget gitu kan. Cuma modal HP, posting-posting. Posting daripada kuotanya habis nggak jelas kan, mendingan Berdagang lumayan. apalagi di masa pandemi kayak gini Nah, kan. bener banget Bu. Dari masa pandemi gitu kan, daripada kita duduk di rumah, mending sambil bikin kerajinan, sambil berdagang. Jadi lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat. Nah, pas waktu bikin kayak begini, ada juga nggak saingan ibu gitu? Maksudnya saingan di luar tuh? Kalau saingan mah pasti banyak Pasti ya, banyak. namanya ini juga bahkan ada juga ya seawalnya saya sebelum saya bikin ini beliau lebih dulu gitu ya, tapi beliau agak gimana gitu ke saya. Cuma saya kan istilahnya niat saya, saya usaha dan rezeki itu udah ada yang Nah, ngatur iya gitu. itu. Artinya yang penting saya mah tidak ngituin dia gitu ya, artinya ya. Yang penting saya usaha saya sendiri. Artinya ya ikutin aja lah gitu. Kalau masalah persaingan mah pasti banyak gitu, tapi yakin aja kalau rezeki itu udah ada yang ngatur. Nah, iya. Harusnya jangan pilih ya Bu ya. Iya. Yang penting kan kita
menuangkan apa namanya kreativitas kita ke sini. Terutama inovasi-inovasi, Kualitas jadi kitanya juga. kualitas pastinya ya, inovasi juga nggak henti, soalnya kan masa nanti Deswa dari tahun 2016 tas melulu kan. Ganti yang lain. Kan inovasinya apa, justru yang udah pernah beli jadi pengen beli lagi tuh, sekarang apa nih produknya kan gitu bertanya ya. Kalau misalnya dari 2016 masih tas lagi sampai 2020 bahkan 2021 tas lagi kan bosan juga ngelihatnya. Pas datang tas lagi gitu. Tas lagi Pas datang ternyata udah ada cermin gitu iya, kan. jadi udah banyak variasinya ya. Iya, udah banyak inovasinya. Udah banyak inovasinya. Nah, selama menggeluti usaha kayak begini, Ibu udah mendapat keuntungan berapa per bulan? Boleh tahu? Keuntungan gimana ya? Ya sepanjang ini sih masih di bawah, untuk per tahun masih di bawah 50 juta. Kalau masih kecil sih, usahanya masih kecil. Lumayan ya, Bu. Ya lumayan. Lumayan per tahun ya. Masih dianggapnya mah masih termasuknya UMKM ya, Iya, masih mikro gitu. Usaha. Mungkin mini mikro, insya Allah kalau banyak yang mendukung, banyak yang ini, salah satunya kayak sering di wawancara kayak gini kan, jadi naikin ya, siapa tahu Promosi. harapannya bisa naik kelas. Iya. Harapannya sih bisa terus maju ya, Bu. Amin. Bisa buka cabang juga. Iya pastinya. Nah, sebanding tidak nih antara pekerjaan dengan harga jualnya? Kan bikin kayak gini susah gitu. Tentunya sebanding, artinya gini, contoh kayak misalnya tas ini. Tas ini kan kalau kita ngitungin modalnya ya, istilahnya modalnya sih emang sedikit. Cuma kan kita pikir, nah itu lama waktunya, pengerjaannya, istilahnya semua itu juga harus dipikirin ya. Apalagi kalau misalnya beda ya kerajinan dengan makanan. Kalau misalnya kerajinan, kalau makanan itu 10 menit istilahnya ya udah jadi tuh makanan kan gitu ya. Tapi kalau untuk kerajinan itu memang butuh kreativitas yang sangat tinggi sekali, ketekunan yang sangat tinggi. Ketika kita bikin ini ya, misalnya satu teknik aja salah, itu akan salah semuanya. Iya benar. Gitu kan. Tapi kalau makanan kan, kalau misalnya kebanyakan garam, udah tinggal tambahin gula gitu kan. Tapi beda dengan kerajinan. Makanya kalau untuk kerajinan memang kita orang kerajinan gitu ya, emang orang yang punya kreativitas yang sangat tinggi gitu kalau menurut saya. Iya benar Bu. Saya juga pernah bikin kayak salah satu jadi buka semua. Iya semua. pastinya. Kalau makanya nggak bisa salah gitu kan. Dan kita kayak saya misalnya ya, kalau yang udah tahu gitu ya, misalnya ini aja, terus ada punya produk lain gitu ya, tapi saya lihat, tapi kalau misalnya ada yang salah pasti saya tahu gitu kan, oh ini salah nih di sini gitu. Tapi kalau yang kita udah tahu ya. Nah, Ibu kan sekarang masih muda nih terbilangnya. Tapi nanti suatu hari nanti ketika Ibu udah menjadi nenek-nenek gitu kan, apakah Ibu akan terus menjalani kerajinan ini? Ya itu sih belum terpikirkan ya kalau sampai jadi nenek-nenek. Kali aja Ibu udah punya cabang gitu ya, Bu, tinggal duduk doang. Yang pastinya makanya sekarang ini saya lebih kepada pemberdayaan ya. Artinya sepanjang saya punya ilmu ini, insya Allah saya siapapun. Artinya gini, ketika orang itu pengen berlatih bersama saya pasti selalu menyalurkan sepenuhnya tanpa setengah-setengah ilmu saya gitu kan. Tapi kalau untuk nanti jadi nenek-nenek masih pegang ini atau enggak, Allahu alam ya, saya juga nggak tahu gitu kan. Tapi kemungkinan iya, kemungkinan iya. Mungkin udah jadi pengawas kali ya gitu. Udah jadi pengawas, Ibu udah punya banyak cabang atau jadi pembisnis yang tadinya pengrajin beralih jadi pembisnis gitu. Kalau udah nenek-nenek ya harapannya gitu. Kalau soalnya kan kalau udah nenek-nenek takutnya udah nggak kuat naik, udah nggak kuat ngeliatnya juga gitu kan. Pas ini jadinya kemana? Udah, terus takutnya udah pikun nih, tali kemana gitu. Gitu ya. Gitu. Pengennya mah buka cabang aja gitu ya. Buka aja. Yang pasti buka cabang juga dan pemberdayaan ya. Artinya kalau pemberdayaan kan jadi bisa berkelanjutan buat orang sekitarnya.
buat di mana aja yang terus yang paling ini ya, kalau seandainya ada yang punya pondok pesantren dan pondok pesantren itu isinya anak-anak yatim piatu atau panti jompo, saya bersedia siap untuk tidak dibayar menjadi narasumber. Masya Allah. Nah, Silakan hubungi aja saya. Deswa ya. Deswa pastinya. Nah, buat pemerintahnya nih seberapa besar sih supportnya ke ibu di kerajinan tari peribu? Pemerintah terutama untuk Kota Serang ya sangat support sekali. Saya dari tahun 2017 itu selalu diikutsertakan di dalam pameran-pameran ya. Sejak saya bergabung di tahun 2018 ya, 2017 saya bergabung di Disperindak Kota Serang ya. Itu di khususnya di bidang industri dan UMKM ya. Di situ saya diikutkan pameran di acara kayak misalnya Serang Fair, Banten Expo itu ya. Pokoknya kegiatan-kegiatan itu, dan saya juga masuk di Dekranasda. Dekranasda itu Dewan Kerajinan Kota Serang. Nah itu masuk setiap tahun gitu, masuk di situ. Dan untuk tahun ini ya karena pandemi, jadi kita nggak ada pameran itu. Kalau pemerintah sih support banget ya. Alhamdulillah support banget ya Bu. Alhamdulillah sih support gitu. Nah iya, jadi emang benar-benar support banget pemerintahnya juga ya Bu. Pemerintahnya support, usahanya juga alhamdulillah ya pelan-pelan berjalan, berjalan. Kalau misalnya ada yang mau ini juga bisa ke ibu. Bisa langsung ke saya kalau misalnya emang mau mengadakan pelatihan atau mau belajar. Minimal kalau untuk kelompok ya minimal itu 5 orang itu bisa, atau mau datang langsung ke rumah juga boleh. Kita langsung di rumah dan atur juga pertemuannya berapa, misalnya mau sampai bisa atau mau saya cuma mau bisa ini aja, tas aja gitu, selebihnya nanti saya mau browsing sendiri juga boleh. Yang penting awalnya kita ajarin dasarnya. Yang penting mah kitanya juga mau berusaha Nah juga. itu yang Bu. pastinya mau aja gitu kan, mau aja yang pastinya. Yang penting mah kitanya juga mau berusaha untuk belajar bikin ya. Ini kan juga cukup susah. Saya sih jadi pengen belajar juga sama ibu. Silakan. Kali aja bisa jadi pengusaha kayak ibu. Amin, pastinya. Pengusaha sukses ya Bu. Amin. Ini bagus banget sih. Nah, jadi begitu teman inspiratif. Kalau misalnya kalian punya keinginan untuk belajar kerajinan, bisa juga ke ibu ya, ke Deswa Craft ya. Deswa Craft ini juga menyediakan banyak kerajinan kayak tas, ini dompet, terus cermin, dan juga macram ini ya, yang buat gantungan. Wall hanging ya. Oh hanging. Wall hanging. Wall hanging ya. Namanya agak susah sih ya. Namanya ke wall hanging Inggrisan. ya, Keinggrisan gitu ya. Inggrisan buat di tembok, kalian bisa jumpai Hiasan itu. dinding lah ya atau namanya. Kalian bisa jumpai juga di online ataupun datang langsung ke Pakpakan ya. Perumahan Taman Alam Lestari, Blok B8 nomor 26. Nah, Lialang. Nah, jadi gitu ya teman-teman, kalau misalnya kalian mau jadi pengusaha kerajinan bisa belajar, ataupun ya kita bisa tanya-tanya dulu nih ke ibunya, gimana sih caranya bikin kerajinan untuk gelang aja Gelang, dulu gitu yang kan, dasar ya. yang dasar-dasarnya dulu, yang mudah-mudahnya dulu. Nah, jadi begitu ya teman-teman, bincang-bincang tentang usaha kreatif atau inspiratif pada siang hari ini. Jadi kalau misalnya kalian berminat untuk membeli, silahkan beli dengan harga yang memang murah, Terjangkau juga kualitasnya pastinya. juga sangat bagus sekali, karena memang perawatannya juga mudah, nggak perlu yang eksklusif kata ibunya juga. Jadi emang mudah sekali. Jadi jangan lupa kunjungi Deswa Craft ya, di online ataupun datang langsung ke ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.